jauh gitu dari kita, kayak ya udah itu masalahnya Syiah dan Khawarij misalkan. Kalau kita misalkan kita replikakan gitu ya, Syiah itu kan orang-orang yang suka, yang yang mengidolakan Sayyidina Ali sebagai pemimpin saat itu. Bayangkan misalkan kita di Indonesia ini pemimpin kita siapa? Jokowi. Tapi contohnya jangan Jokowi, misalkan di zamannya Soekarno. Kita kan Indonesia itu tanah kita, Soekarno sebagai role model kita, pemimpin kita. Kita kan menaruh besar harapan kepada Soekarno gitu kan. Di saat kita dijajah sama orang Belanda, orang Syiah atau bukan orang Syiah, kelompok-kelompok pengikut Sayyidina Ali dulu juga orang yang terancam dijajah sama kelompok Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah itu juga sahabat Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Ali dengan kelompoknya terancam, kita bayangkan posisinya juga dengan di bawah pimpinan Soekarno, kita terancam orang Belanda misalkan sebagai musuh kita, rebutan kekuasaan. Bayangkan kamu di posisi itu, gimana kamu menaruh harapannya kepada Soekarno, sebagaimana kita itu mendukung support apapun lah, darah semuanya kita perjuangkan itu mempertahankan kepemimpinan Soekarno. Kayak gitu nggak kalian? Tetapi yang terjadi saat itu di perang bersama Sayyidina Muawiyah, Ali padahal sudah mau menang, Ali itu udah mau menang sama kelompoknya, itu udah mau menang. Jadi kelompoknya Muawiyah itu udah kalah, tinggal diminta untuk barang-barangnya itu disita, terus tahanan-tahanannya itu sudah bisa udah ada yang ditangkap gitu. Udah mau menang, yang dilakukan Ali justru berkompromi dengan Muawiyah. Tahkim, yang kita sebut tahkim itu berkompromi. Makanya kalau kita membayangkan kelompok Khawarij, mereka kok sebenci itu sama dengan Sayyidina Ali, bayangkan saja kita udah membela Soekarno begitu mati-matiannya mempertahankan kepemimpinannya di Indonesia. Udah mau menang kok malah berkompromi dengan Belanda yang mau menjaga. Sekalipun konteksnya sedikit berbeda ya, karena Sayyidina Muawiyah sesama Muslim gitu kan. Dengan contoh cerita itu kita bisa membayangkan gitu bagaimana perasaan orang Khawarij itu valid. Enggak, saya enggak mau bergabung sama Ali. Orang aturan kita di tradisi Islam itu ya, namanya perang kalau udah menang itu ya menang. Apa yang kompromi? Orang kita mempertahankan kekhalifahan Sayyidina Ali yang itu sah kan? Apa yang dia kompromi? Akhirnya orang Khawarij keluar. Orang-orang Syiah adalah orang-orang yang masih mempertahankan kepercayaannya sama Sayyidina Ali atas dasar Sayyidina Ali adalah keturunannya, bukan keturunan ya, keponakan dari Sayyidina Muhammad, dan yang melahirkan cucu-cucu Nabi Muhammad itu fanatiknya di situ. Tapi dari situ kan kita bisa memahami gitu bahwa perasaan orang Syiah itu valid. Mereka tetap membela kita. Bayangkan ya kayak manapun Soekarno pilihannya mau kompromi sama Belanda, udah kita percayakan aja. Karena Soekarno itu orang pintar, orang yang tahu kebaikan untuk negara kita misalnya. Orang Syiah mungkin kayak gitu, percaya dengan Sayyidina Ali sebegitunya. Sedangkan orang Khawarij juga valid. Kalau misalkan kalian di posisi itu deh, kalian gimana? Pasti pilihan yang sulit juga, mau ikut Syiah atau mau ikut Khawarij. Menurut kalian gimana? Perasaan Khawarij itu pantas nggak misalkan sekecewa itu? Pantas. Dan jangan dikira orang Khawarij itu 20 ribu orang keluar dari barisan Sayyidina Ali. Jadi konflik yang terjadi saat itu gede banget. Makanya kalau di Tarikh Madzhabnya Abu Zahra, mungkin teman-teman juga ada yang sudah baca, Syiah itu tidak dimasukkan dalam kelompok madhab akidah. Artinya madhab akidah itu yang kemunculannya itu emang berdasarkan perbedaan pandangan terhadap menafsirkan Tuhan, menafsirkan Nabi dan lain sebagainya. Tapi memang terbentuknya Syiah itu dari konflik politik. Nah, itulah Syiah. Kemudian kalau Wahabi itu secara
resmi disebut kelompok Wahabi itu ketika di zamannya siapa? Zamannya siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ntar saya buka contekan. Jadi saya tadi sempat merojakan dulu. Kalau jadi sebetulnya genealogi, tahu genealogi? Genealogi itu dari gen. Gen itu asal. Jadi kalau di pemikiran Islam itu kita juga belajar genealogi. Apa pemikiran ini, pemikiran itu sumbernya dari mana, sejarahnya seperti apa. Wahabi itu gerakannya sebetulnya corak-corak pemikirannya sudah ada di abad ke-4 Hijriah. Dan Ahmad bin Hambal. Kemudian pas zamannya Ibnu Taimiyah makin ramai lagi di abad ke-7. Sampai kemudian di abad 12 Muhammad bin Abdul Wahab itu orang Saudi yang mengumumkan ada ini mazhab Wahabi. Semboyannya adalah kembali ke Quran dan Sunnah. Jadi untuk memahami Wahabi kita perlu memahami konteksnya zaman Ahmad bin Hambal. Jadi Ahmad bin Hambal itu ahlul hadis. Kalau zaman dulu itu ada ahlul hadis, ada ahlul ra'yi. Ahlul hadis itu ada Imam Malik pimpinannya. Kemudian ada Imam Ahmad bin Hambal. Kalau ahlul ra'yi itu ada Imam Hanafi yang tinggalnya itu di Basra. Nah, secara sederhana ya ahlul hadis itu karakternya memang plek hadis, plek Al-Quran. Jadi tidak mentakwil karakternya itu, tidak mau mentafsir apa yang di Quran dijelaskan seperti itu, diyakini juga secara zahir. Itu karakter dari ahlul hadis yang kemudian diteruskan sampai yang mulai fauqaidihim juga. Terus Allah menyatakan itu masalah al-arsh, terus Allah duduk di arsh. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah harus ditakwil. Kenapa ditakwil? Karena kalau membayangkan Tuhan duduk di arsh, kita akan membayangkan bagian mananya Tuhan ini yang ada di atas kursi. Kalau manusia adalah bagian kakinya yang menempel di bumi, Tuhan bagian mana? Kita akan mentasawufkan Tuhan yang sama dengan manusia aja. Arshnya terus Allah bentuknya kayak gimana? Apakah kayak arshnya manusia? Atau kayak tempat duduknya manusia? Iya dua, berarti Tuhan punya tangan kayak manusia. Berarti Tuhan punya jari. Oh berarti kalau punya tangan, berdirinya berarti Tuhan punya kaki. Itu akan panjang. Itu konsekuensi dari kita tekstual. Nah, makanya pemahaman yang tekstual itu harus kita perhatikan. Makanya kalau Ahlussunnah karakternya adalah akli wa naqli. Jadi yang pakai teks nih, kita pakai Quran. Ada hadis, cuma kan untuk memahami hadis, untuk memahami Quran kita butuh ilmu alat akal, atau misalkan ada mantik, usul fikih, balaghah itu adalah ilmu alat untuk mengganjal Quran yang kita menggunakan akal. Terus kemudian tadi ada pertanyaan sikap kita ke orang Syiah, sikap kita ke orang Wahabi ya gimana? Bisa aja, mau gimana? Ketemu terus mau duduk kafir, enggak. Dan mereka tetap bagian dari Muslim ya, mereka itu tetap bagian dari Muslim. Yang itu tadi kita harus memahami alasan mereka berpikir seperti itu. Tujuan kenapa kok ada ilmu kalam, kenapa kok ada misalkan mata kuliah pemikiran Islam, bukan kok untuk kita bisa mengkafirkan yang lain, bukan kita untuk menghakimi yang lain. Ya kita dalami pemikiran mereka itu seperti apa untuk kemudian menguatkan, menemukan kebenaran versi kita sendiri. Nah, di tarafnya kita ya pasti taklid. Kita pasti taklid. Tapi coba kita cari taklidnya ke mana. Kalau emang ke Imam Asy'ari ya tahu kenapa kita mengikuti Imam Asy'ari. Kenapa kita harus taruh coba di sini yang ngaku Ahlussunnah. Bisa nggak kira-kira menjelaskan kenapa mengikuti Ahlussunnah? Nggak apa-apa ya, siapa mau menanggapi? Sebenarnya turun dari langit gitu,
turun menurun dari lahir, ada alasan lain. Banyak alasan menurun masing. Saya juga dulu pun begitu, cuman dengan apa ya, kesempatan untuk belajar, kita tahu banyak pelajaran ya, kita bisa semakin yakin, oh iya, kenapa saya Ahlussunnah wal Jamaah, kalau saya pribadi itu kenapa saya NU. Itu adalah landasan yang kuat, adalah landasan yang kuat, bukan untuk mengemukan yang lain, bukan untuk mengabaikan yang lain, ini untuk kita punya pemahaman agama yang ada yang dipegang. Jadi kalau ketemu orang Syiah sama orang Wahabi, kita pahami mereka, oh saya berbeda nih di sini, tapi nggak perlu dikafirkan, nggak perlu jaga jarak, enggak. Jadi karakter apa namanya, mungkin orang Indonesia ya, karena ketika saya tinggal di Mesir itu perbedaan agama tidak pernah kita tahu. Ya di sana semuanya Ahlussunnah, cuma madzhab fikihnya berbeda. Di Indonesia itu tergantung melihat sesuatu itu bias ideologi. Saya NU dia ngomong dia, saya NU dia apa. Perbedaan itu membuat jarak, padahal perbedaan itu sesuatu yang niscaya yang harusnya kita mencari kesamaannya aja. Misalkan kalian di sini, tujuannya sama-sama belajar, ya kan? Terlepas nanti misalkan fans K-popnya apa, ya kan? Terus misalkan selera makannya apa, perbedaan-perbedaan itu nggak jadi fokus utama. Kalau tujuannya sama belajar, ya udah bareng-bareng. Sama Syiah juga gitu, oh kita berbeda, mereka itu intinya adalah imamah. Percaya tadi itu, turun fanatismenya itu besar. Udah itu bagian kayak gitu, tapi ketika kita punya semangat yang sama untuk menyebarkan Islam yang ramah, ya nggak apa-apa. Sekarang itu banyak diskusi orang Syiah dengan orang Ahlussunnah terkait misalkan nikah mut'ah, hal-hal fikih kayak gitu, itu didiskusikan bersama-sama aja. Jadi bukan perbedaan itu menjadikan kita jarak, tapi ayo kita cari persamaannya, semangat yang sama. Saya yakin sekarang muslim apapun di dunia itu sedang bersama-sama membela Palestina. Apakah kemudian enggak saya nggak bekerja sama dengan Saudi? Saudi memang dia di pihak lain. Enggak, saya nggak mau bekerja sama dengan Iran. Isinya orang-orang Syiah. Padahal sama-sama semangatnya pengen menyelamatkan Palestina. Bisa. Sekarang lawan semua orang mau Palestina, ayo meningkatkan taraf hidup dan sebagainya. Ini jangan kita fokus perbedaan. Jadi itu pola pikir yang harus kita tanamkan. Perbedaan itu jangan membuat kita menjustifikasi, menghakimi. Perbedaan apapun itu bukan perbedaan agama. Kalau punya teman Kristen, punya teman Muslim, kita bersatu dalam satu tujuan. Meningkatkan kita hayati juga, bukan hanya bernegara, beragama juga seperti itu. Ketemu teman yang cadangan dulu biasa, Wahabi biasa. Biasa. Kita punya semangat yang sama, belajar bareng. Apalagi ya. Mungkin itu dulu, kalau ada pertanyaan mau pendalaman boleh. Mungkin ada yang ciri-ciri Wahabi, ciri-ciri Wahabi. Terus kalau sampai mau nanya apa? Saya dulu pernah belajar Haita yang terkait golongan seperti golongan itu ada 79. Nah, jadi kan itu bermacam-macam dan hanya ada satu yang benar. Kayak misalnya Syiah Tawasul ila hadratin Nabi, bahkan tawasul dengan Nabi, tawasul dengan sahabat, tawasul dengan para ahli, itu dianggap menyekutukan Allah. Itu intinya. Jadi tauhidnya itu yang murni, itu ketika apa-apa yang harus bersih Allah langsung. Sedangkan Ahlussunnah, kalau kita gimana? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Kalau Ahlussunnah gimana? Menjelaskan kenapa kok kita ziarah, kenapa kok kita tawasul, kenapa kok ada tahlilan dan lain sebagainya. Ada yang mau menjelaskan? Ayo. Jadi tawasul itu wasilah ya. Dan tawasul itu ada dalilnya. Tawasul itu ada dalilnya. Wabtahu ilaihi. Jadi ada dalilnya. Tapi
orang Wahabi menganggap itu sebagai bentuk kemusyrikan. Itu problemnya. Tawasul bid'ah emang bid'ah. Ziarah bid'ah. Ya, memang bid'ah karena Nabi sempat melarang ya. Kita berdoa di depan kuburan, berdoa menyebut nama-nama orang alim itu bid'ah. Tetapi ketika sesuatu yang bid'ah itu ada dalilnya, ada argumennya, maka itu bukan jadi persoalan. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Nah, kemudian tadi pertanyaannya juga terkait ini ada statement di presentasinya tadi bahwa Syiah itu tidak bisa dijadikan disebut sebagai bagian dari Islam. Nah, saya menunggu tadi ada yang mengomentari. Karena begini, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak pernah mengkafirkan orang, tidak pernah mengkafirkan kelompok apa, termasuk Syiah tidak bisa dijadikan bagian Islam. Ini kan cara sopan untuk mengkafirkan Syiah gitu kan. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mengkafirkan orang, tidak pernah bilang Wahabi itu bukan dari Islam, tidak pernah mengatakan Syiah itu bukan bagian dari Islam. Ya. Jadi begini teman-teman, untuk membayangkan kenapa sih orang-orang itu cara mikirnya beda, bisa ada kelompok-kelompok. Jadi beda kepala, beda pemikiran. Itu hal yang hal yang niscaya. Misalkan saya tanya ini bagi saya warnanya apa? Hijau. Itu beda-beda, ada yang bilang biru. Ya kan? Sesuatu yang nampak, sesuatu yang empiris aja itu kita bisa berbeda loh, padahal alatnya sama, matanya sama. Apalagi terkait hal abstrak, terkait ide, terkait apa makulat, kalau dalam ilmu mantik itu ada makulat, sesuatu yang wujudnya itu hanya di akal, nggak bisa kita. Jadi bayangkan gini, misalkan di ruangan ini nih ya, atau misalkan kita di ruangan yang kecil gitu ya, masing-masing dari kita itu bisa melihat keluar itu hanya dari lubang sekecil sedotan. Satu-satu dari kalian punya melihat dari lubang sekecil sedotan, terus di luar itu ada sesuatu, misalkan ada gajah yang gede, tapi kita bisa lihat cuma dari bolongan yang sesedotan. Gajah itu kan gede, sedangkan kita kan posisinya beda-beda nih, ada yang di sini, gitu. Kira-kira penampakannya sama nggak dari yang sedotan? Beda. Ada yang kelihatan kepalanya, ada yang kelihatan perutnya, ada yang kelihatan buntutnya, ada yang kelihatan bokongnya atau apa dan sebagainya, macam-macam kan. Nah, untuk memahami perbedaan dalam Islam itu juga seperti itu, pemikiran-pemikiran ini. Akal kita dikasih alat yang sama akal, tapi akalnya manusia itu beda-beda. Satu kelompok ini mengcapture Tuhan itu dari sisi sini, maka yang tampak adalah Tuhan yang maha baik dan sebagainya. Ada orang yang mengcapture Tuhan itu dari Tuhan itu maha adil, semuanya itu pasti dibalas, yang berbuat akan diadab apa-apa, isinya ketakutan agama itu. Ya kan? Macam-macamnya. Nah, dari yang semacam itu kita bisa tahu bahwa orang Syiah itu melihatnya seperti ini karena alatnya sebegitu, akalnya sebegitu, pandangannya dari sudut pandang itu. Ahlus Sunnah melihatnya seperti ini ya karena itu Wahabi juga seperti itu. Atau bahkan ada kelompok yang orang-orang bahkan tidak melihat apapun padahal gajah segede. Nah, cara kita untuk mendekati kebenaran gajah itu kita akan mengikuti yang mayoritasnya enggak. Misalkan di bagian sini aku melihat, oh itu gajah, karena aku melihat dia punya belalai. Oh, yang sebelah sini, oh iya aku juga melihat gajah karena dia punya hidung yang besar. Oh, saya juga melihat ini gajah karena dia belalai. Dengan bukti-bukti yang ditemukan oleh mayoritas itu, kita akan lebih percaya ke mayoritas daripada satu orang yang melihat, lah itu bukan gajah, itu mah zebra sama belang-belang misalkan. Dan yang lain bilang jelas ada belalainya, ada yang bilang zebra. Kira-kira kita akan cenderung ikut yang mana? Nah, dalam konsep ilmu kalam, dalam konsep berkelompok akidah itu seperti itu. Kita mengikuti yang mayoritas, tetapi kita juga tidak seenaknya menyalahkan yang lain. Karena bisa jadi itu
Dia melihatnya dari golongan yang berbeda. Oh, sama-sama melihat gajah, tapi mengartikan gajahnya beda dengan kita. Orang Syiah, orang Wahabi, terus ada kelompok apa lagi misalkan Mu'tazilah, macam-macam. Nah, karakter orang Wahabi karena dia adalah titisan dari Hambal tadi ya, mereka nggak percaya dengan penemuan akal, nggak percaya dengan bahwa Al-Quran itu bisa dinalar, kebenarannya itu bisa ditemukan dengan berpikir. Pokoknya itu semuanya pakai teks, pakai hadis, pakai Al-Quran. Itu karakter dari orang Wahabi. Akhirnya melihat apa-apa itu tekstual. Gusti Allah itu yadullahi maghlullah, yadullahi fawqa aydihim.